Cek 1, 2. Baik, halo selamat pagi Bapak Ibu sekalian peserta Philip Webinar. Selamat datang kembali di Philip Webinar. Di siang ini hari Rabu 10 Maret 2021. Sama kami tim research Philip Sekuritas Indonesia. Seperti biasa sebelum kita mulai, mohon konfirmasinya Bapak Ibu apakah suara dan layar sudah terdengar dan terlihat dengan jelas. Sudah terdengar dan terlihat dengan jelas ya, baik. Terima kasih atas konfirmasinya, mari kita mulai saja. Ya, bursa saham di kawasan Asia bergerak mix sih kemarin. Meski memang daripada Asia Timur banyak menghijau ya, seperti Nikkei, Hang Seng dan Straits Times juga kurang lebih rata-rata 1% ya, hampir 1%. Nikkei hampir 1%, Hang Seng 0,8%, STI 1,2%. Sayangnya IHSG cukup volatile dan ditutup menurun 0,78%. Di Wall Street pun semalam juga mencatatkan kenaikan, dipimpin juga oleh Nasdaq ya. 3,7% kenaikannya merupakan kinerja harian terbaik sejak November lalu. S&P naik 1%, Dow Jones naik 0,1%. Dari pasar komoditas, minyak sedikit menurun minus 1%, ditutup kemarin. Gold ada naik hampir 2% sehingga ke level 1.700-an lagi. Demikian juga coal naik hampir 2%, menuju level 80-an lagi, 81 dolaran lagi. Dan nikel ya melanjutkan pelemahannya, masih bertengger di kisaran 16.000 dolar per metric ton. CPO melanjutkan penguatannya ini untuk kontrak bulan Juni di level 3.779, naik 1,3% semalam atau kemarin. Untuk hari ini kita prediksikan IHSG bergerak menguat terbatas. Support di 6111, 6111, resistance di 6311. Ya, tadi seperti kita lihat di market map sebelumnya, bahwa Wall Street mencatatkan kenaikan yang lumayan, khususnya di Nasdaq hampir 4%, yang merupakan kinerja harian terbaik sejak 4 November. Hal ini juga didukung oleh imbal hasil atau yield daripada surat utang pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury bertenor 10 tahun yang turun menuju 1,54% dari kisaran level 1,6%. Demikian juga dengan penurunan yield ini dan pelemahan US dollar memberikan penguatan pada emas yang tadi juga naik lebih dari 2% ya, atau hampir 2%. Investor juga kelihatannya kembali memburu aset beresiko, karena juga mereka semakin confident bahwa paket stimulus daripada Amerika paket stimulus Amerika Serikat yang memang sangat besar, mereka yakin bahwa akan disetujui oleh House ya, atau DPR daripada Amerika Serikat.
Kemudian yang kedua, market drivers-nya adalah economic outlook daripada OECD. Laporan terkini daripada economic outlook daripada OECD memperlihatkan bahwa prospek ekonomi global semakin cerah ke depan gitu ya. Seiring juga vaksin yang di roll out atau didistribusikan gitu di sejumlah negara. Hal ini uh, menjadikan uh, ekonomi dunia diproyeksikan rebound pada 5,6% pertumbuhannya di tahun ini dan 4% di tahun depan. Ini merupakan kenaikan yang cukup tinggi daripada outlook terakhirnya, yaitu pada bulan Desember ketika mereka atau OECD memforecast global growth hanya 4,2% 2021, kemudian 3,7% saja untuk 2022. Menurut OECD, ekonomi Amerika akan naik 6,5% tahun ini dan 4% tahun depan, lebih tinggi daripada ekspektasi pada bulan Desember, masing-masing 3,2% dan 3,5%. Hal ini disebabkan nampaknya oleh salah satunya rencana daripada paket stimulus senilai 1,9 triliun US dollar, yang mana juga akan memberikan paket ekonomi tersebut juga akan dirasakan oleh gitu ya negara-negara lain, sehingga berpotensi menambah percentage point daripada global growth juga, dan juga akan berpotensi memboost atau menambah output daripada Amerika Serikat atau pertumbuhan daripada ekonomi sekitar 3% hingga 4% secara rata-rata dalam tahun pertama implementasinya. Untuk net sale net sale kemarin terjadi pada tanggal 9 Maret cukup besar senilai 740 miliar. Salah satu net sale terbesar jadi di saham BBCA ya, dan BBRI. Tapi secara year to date net buy masih tercatatkan 6,65 triliun. Untuk market news pertama ada PPRE atau PT PP Presisi. PPRE sampai bulan Februari 2021 sudah meraih kontrak baru sebesar 274 miliar rupiah, yang mana targetnya tahun ini sebesar 3,6 triliun rupiah. Yang kedua ada Saratoga SRTG. SRTG laba bersihnya pada tahun ini naik 19,7% sehingga tercatat senilai 8,82 triliun rupiah. Yang ketiga ada Gajah Tunggal atau GJTL. Laba GJTL juga naik 19,05% menjadi 320,37 miliar. Naik daripada tahun sebelumnya 269 miliar saja. Berikut technical recommendation. Yang pertama ada WG, Wika Gedung, spek buy 230, target price pertama 240, TP2 244,
Stop loss-nya di 222. Lalu Crash trade buy 670, target price pertama 700, target price kedua 740, stop loss-nya di 635. Lalu TOR oleh buy on weakness 1165, atau trade buy 1165, TP1 1200, TP2 1245, stop loss di 1130. Demikian technical recommendation dan pembahasan market drivers dan lain-lain. Saat lagi kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang punya pertanyaan, dapat menuliskan pertanyaannya di question box yang tersedia di layar kanan, di sebelah kanan layar Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, sudah beberapa pertanyaan masuk. Mari kita bahas satu per satu. Pertama, Pak Daniel menanyakan Bank BNK baca Arto buat buy, apakah oke? Memang cenderung masih uptrend bank ini, tapi kemarin itu kenaikannya cukup tinggi, jadi memang agak spekulatif sekarang. Selama dia bergerak masih di atas MA5, yaitu 2100 kurang lebih, sebetulnya masih ada peluang uptrend. Tapi memang harus diwaspadai juga karena kenaikan sudah cukup tinggi, sangat tinggi malah ya.
dari 200-an harga IPO. Oh, 100 malah ya, 139. Sekarang udah di Rp2.000. Kemudian baca gimana? Kelihatannya sudah mulai break trend juga. Agak kurang menarik sih baca karena juga likuiditas kadang tidak terlalu tinggi. Ketika ada penurun, oh ini mas apa? Ada suspensi ya tanggal 4 Maret, tapi ketika tanggal 8 Maret, ketika ada penurunan 6,4%, volume agak sulit untuk menjual gitu. Kemarin masih cukup oke, sempat turun tapi lebih tipis, penurunannya di -2%. Lebih ke spekulatif juga sih baca ini. Mungkin kalau spek B yang 675, 680 seperti low hari kemarin dengan resisten 750 dulu. Kalau Arto bagaimana? Arto juga sudah agak patah tren. Oh, di sini. Oh, itu belum di-adjust ya. Untuk Arto masih dalam rentang uptrend-nya sih. Sebaiknya tunggu ada pelemahan saja untuk mengambil posisi. Untuk akumulasi memang karena cukup tinggi kenaikan, baiknya tunggu di bawah dikit. Paling nggak sih di bawah 10.000 hingga level 9.800. Ya, 9.800 hingga 10.000 ya. Memang waspada juga ketika sudah terlihat pembalikan arah yang cukup besar, boleh keluar terlebih dahulu karena kenaikan sudah sangat tinggi ya. Support kurang lebih level low hari kemarin boleh dipakai sekitar 9.500 hingga 9.050. Pak Robert Adero, Elsa, BRI. Oke, Adero sayangnya masih bertengger di sini-sini aja Pak. Memang pergerakan masih dalam rentang sideways. Tapi oke lah penurunan beberapa hari ini um, tidak sedalam penurunan saham-saham lain juga sih. Dan masih dalam rentang sideways-nya. Ya masih di hold sih masih boleh. Memang ya pertama resisten masih di sekitar sini 1220 dulu. Sebelum sesudah itu jika breakout menuju level 1300-an
di level MA 50-nya. Bagaimana dengan Elsa? Al-Nusa juga demikian, masih dalam rentang sideways-nya. Harga belum kemana-mana ya, 380-an hingga 425 merupakan support resistance di Elsa, ini ya, dekat-dekat situ. Bagaimana BRI? BRI tertekan juga kemarin sehingga menekan indeks, didukung oleh net sell asing seratusan miliar di BRI. Memang tidak sebesar net sell asing di BCA, tapi jika memang tertarik untuk koleksi BRI dan belum dapat, boleh saja sih koleksi pelan-pelan. Kemarin juga menyentuh Bollinger Band bawah daripada BRI sendiri. Stokastik di level oversold dan peluang rebound dalam waktu dekat sih masih ada. Ini memang perlu diwaspadai jika asing memang masih terus melakukan net sell, tapi kelihatannya tone-nya sudah agak lebih baik tadi ya. Dengan yield US Treasury yang turun, dolarnya juga melemah sedikit. Ya, semoga ini berdampak baik juga pada rupiah juga dan pasar ekuitas emerging market termasuk Indonesia. Level resistance balik lagi menguji 4.730, belum menguji level high sebelumnya sekitar 4850 hingga 4900. Demikian juga BRI tersebut menjawab Pak Saiful Bahri juga dan BCA. Ya, kalau pertanyaan mengapa yang diincar BCA dan BRI, memang juga ya karena kedua itu proksi terdekat lah ya pada IHSG. Hamnya kapitalisasinya besar, liquid juga, orang-orang atau investor asing tersebut mau jualan lebih gampang gitu ya. Nah, likuiditasnya banyak. Tapi sayangnya karena juga market cap-nya besar dan IHSG market cap weighted, mereka jadinya sangat menekan IHSG ketika mereka turunin. Jika ingin koleksi BCA juga mirip-mirip dengan BRI tadi, dekat menyentuh Bollinger Band kemarin penurunannya, demikian juga hampir berada di level oversold. Boleh saja untuk akumulasi jika asumsi kemarin belum masuk ya. Ya, di level 33 ribuan ini masih boleh dicoba. Resistance menuju 34.000 hingga 34.700. 34.700. Pak Hendrali, CTRA, Pegas, Kalbe. Untuk Ciputra, pola pergerakan sih masih oke. Ya, walaupun memang ada pelemahan beberapa hari kebelakang sejalan dengan pelemahan bursa juga.
tapi MA20 masih tetap dijaga, pergerakan masih di atas itu. Dan level-level dan level-level 1240 bisa dijadikan sebagai resistance 1240, dan level-level sekarang ya masih masih oke untuk di hold ya. Asumsi sudah punya, yang baru ingin koleksi ya masih boleh juga. Saran 1150, 1130-an ya. Pegas. Vega sayangnya penurunan kemarin agak breakdown daripada support. Sehingga potensi support selanjutnya di 1340, 1350. Memang sebelumnya Pegas cukup resilient, masih di kisaran sideways-nya. Tapi sayangnya kemarin uh, penurunannya lumayan sehingga breakdown daripada support dan berpotensi menuju support selanjutnya. Saat ini sih ya memang agak wait and see, asumsi kalau belum punya posisi ingin koleksi ya tunggu saja pergerakan bagaimana ke depan ya, tapi memang peluang rebound ada, melihat Bollinger Band bawah tersentuh, oversold juga, dan berpotensi rebound dalam jangka pendek. Resistance di mana? Resistance sekitar 1450, 1440. Kalbe Farma pergerakan belum kemana-mana juga nih, udah lama ya. Rentang sideways-nya sejak bulan Februari lah ya kurang lebih, atau awal atau akhir Januari. Tapi pergerakan di sini masih ya tergantung, jika ingin trading ya boleh saja untuk support 1470, resisten 1580. Kalaupun ingin invest memang juga Kalbe belum ada kenaikan yang lumayan, kecuali rally pada bulan Maret tahun lalu ya, setelah pandemi, setelah setelah low bulan Maret lalu. Tapi setelah itu rally belum terlalu kelihatan, tidak seperti saham-saham farmasi lain gitu. Padahal growth daripada Kalbe dan juga kekuatan balance sheet-nya lebih baik atau daripada cukup baik gitu ya, daripada farmasi lain atau peersnya ya. Itu sih untuk Kalbe masih positif. Resistance terdekat 1580, 1600 terlebih dahulu. Jika breakout menuju 1650. Bu Lydia, DSNG.
DSNG breakout kemarin, demikian juga hari ini ya. Maksudnya hari ini sih. Kalau harga sempat sampai 645 tapi ada pullback sedikit melihat pergerakan harga CPI yang masih positif sih peluang untuk mencapai resisten atas masih ada. Yaitu sekitar 680 700-an. Tahan saja kalau sudah punya DSNG, kalau baru ingin masuk mungkin level 600 rupiah pas hingga 610 boleh dipakai sebagai level buy on weakness. Lalu GJTL, Gajah Tunggal sejak menyentuh Bollinger Band bawah performa sangat baik, didukung juga tadi pertumbuhan daripada labanya untuk tahun 2020 cukup baik. Jika ingin coba buy on weakness 850 gitu ya, 850 hingga 820 mungkin ya level-level buy on weakness di GJTL. Memang resistance akan menguji 900 kembali sebelum menguji level 1000-an lagi, level resistance psikologisnya. WIM bagaimana? WIM performanya cukup oke, kinerja sahamnya maksudnya. Di tengah pelemahan perusahaan rokok konvensional besar ya, seperti GGRM dan HMSP. WIM dengan pergerakan beberapa hari ini yang masih stagnan saja, cenderung sehingga melihat Bollinger Band yang semakin menguncup juga pergerakan ke depan kemungkinan cenderung juga tidak terlalu besar, tidak terlalu volatile seperti sebelum-sebelumnya. Memang resisten 885 atau 880 harus di breakout atau harus dilampaui untuk mencapai level resistance berikutnya Rp1.000. Overall masih baik sih selama masih bertengger di atas MA20 yaitu sekitar 820. PNII, Bank Maybank, MA20 masih bergerak di atas level tersebut sih, tapi agaknya sudah sedikit patah tren daripada BNI ini. Belum terlalu sih sebetulnya. Jika berhasil rebound hari ini cukup oke sih. Coba kita lihat BNI. Level resistance di 435 hingga 450 kembali. Level support sih yang jaga jika malah turun kembali menuju level 390 ialah support selanjutnya. Selanjutnya Pak Ferial, Antam Incotins gimana hari ini? Memang perusahaan emiten tambang metal atau logam
Harganya under fire beberapa hari ini karena juga pergerakan komoditasnya yang harga komoditasnya yang memang sedang melemah. Kita ingat waktu itu hanya 17.000 level formnya ya. Bahkan pernah mencapai 18.000, 19.000 dolar. Sekarang tinggal di 16.000 rupiah saja. Antam memang sih menguji support yaitu 2100, sama masih di atas itu sih ya, peluang mantul masih ada sih untuk Antam. Memang juga harus dibarengi dengan uh, katalis harga komoditas khususnya nikel dan juga emas ya untuk Antam. Level resistance berapa terdekat mungkin 2370 dulu. Jika berhasil breakout dari sana, kembalikan arah dapat terjadi hingga level 2500-an, dan ada beberapa gap juga yang tertinggal setelah penurunan beberapa hari lalu hingga berhasil ditutup hingga level 2700. Inco penurunannya lebih tajam ya kayaknya daripada Antam. Drop dari level 6.000 hingga 4.000. Level sekarang pun juga sangat masih volatile, sempat naik, sempat turun. Tapi MA 200 memang di sekitar 4.300 mungkin bisa dijadikan acuan yang lebih firm dulu. Wait and see dan bagaimana melihat 4.300 ini apakah berhasil di breakdown atau enggak. 4.300 10 kurang lebih ya, MA 200-nya. Kecuali dia malah breakout ke atas dan nembus 4.900-an, peluang berbalik arah semakin besar. Gimana Tins? Tins tadi juga sempat ada penguatan, maksudnya harga timah, komoditas timahnya. Pergerakan mirip-mirip dengan Antam juga, dekat-dekat Bollinger Band bawah dan sudah sangat oversold, tapi support bawah masih ada di sekitar 1630. Hari ini rebound sedikit dan cukup baik di performanya jika berhasil close di atas 1840 lah kurang lebih ya, 1840. Hari ini tertinggi 1805, akan sangat baik, sehingga level tersebut boleh dipakai sebagai resistance juga. Support tadi di 1630, 1640 ya. PBKP Pak Budiman, support dan resistance terdekat. Kelihatannya juga menyentuh Bollinger Band bawah. Potensi rebound sih ada, tapi pantau dulu bagaimana tekanan jual. Kalau ingin spek buy, mungkin level 500 ini, 505, 500 rupiah, bukan level uh, uh, entry-nya gitu ya, untuk spekulatif buy. Lowest hari ini 510 ya tempat. Hari sudah kembali ke level 530 saat ini. For resistance 550 hingga 575.
Pak Yosep, sahamnya Telkom Agro. Aduh, sahamnya ini kayaknya bisa right issue ya. Pasca right issue, pergerakan harga sih cukup baik. Tergantung average Bapak juga, tapi kalau saya average masih di bawah sih masih boleh di hold aja. Pergerakan khususnya dalam, aduh, ini 45 menit, maaf. Nah ya, setelah stock split cukup baik pergerakan, walaupun hari ini berpeluang untuk ada aksi profit taking, tapi setidaknya pergerakan sih masih dalam trajektori uptrend dia. Support di 360 dulu hingga 345. Resistance baik lagi ke 380-an sebelum menguji 400-an ya, level 400 khususnya 470, 480 yang pernah tersentuh di SAME pada kisaran 2019 lalu. TLKM masih lambat sih, begini-begini aja. Sejak penguatan yang signifikan tanggal 23 Februari hampir 10%, harga dibawa turun terus ya. Dan sekarang level 3.300-an. Tapi ya untuk di hold sih masih boleh untuk Telkom sebagai diversifikasi aja, dan juga jika baru ingin koleksi ya range ini 3.300 3.200 boleh lah ya, bukan range akumulasi jika tertarik masuk di Telkom. Terdekat resisten 3.400 sebelum menuju 3.500-an untuk resistance di Telkom. Agro bagaimana? BRI Agro hari ini rebound sedikit, tapi memang juga kayaknya cukup tertahan di MA50 ini ya, yaitu sekitar 1150, 1150, 1140. Level tersebut boleh dipakai sebagai support dulu, andaikan support tersebut uh, terlampaui ke bawah, terjebol ke bawah, berpeluang untuk menguji support-support selanjutnya, yaitu 1070 hingga 1000 rupiah. Level resistance saat ini yang terdekat 1230 dulu hingga 1260 untuk agro. Pak Agung Nugroho Agi dan TBIG gimana? Agi volume perdagangan sayangnya tidak terlalu konsisten dan kadang tipis-tipis saja, sehingga agak sulit untuk menemukan likuiditas ya, khususnya dalam pembelian dan penjualan.
level sekarang secara teknikal kurang lebih dekat-dekat support atau berada di supportnya 12.20, 12.30. TBIG gimana? TBIG karena sudah rally sangat kencang, khususnya awal tahun ini, pullback kelihatannya bisa terjadi. Memang belum kelihatan pembalikan arah akan menjadi bearish atau sideways saja, tapi kemungkinan itu eh, agak diwaspadai saja seperti itu. Memang support saat ini 2000 pas 2005 2000 rupiah untuk jadi supportnya, dan jika breakdown ke bawah dari sana mungkin cut loss dulu jika sudah punya, karena juga peluang untuk berbalik menjadi downtrend semakin besar. Tapi jika justru malah rebound level 21 hingga 22.30 merupakan resistance-nya. Pak Wisber, BCA, ICBP, Antam, Agro sudah dijawab kecuali ICBP. Mari kita lihat ICBP. ICBP masih dalam range penurunannya. Memang pergerakan harga masih dalam range penurunan atau downtrendnya. Jika memang tertarik untuk akumulasi, memang level saat ini sih masih boleh untuk akumulasi pelan-pelan di 8.300 hingga 8.400-an ini masih boleh. Resistance terdekat memang nih 20-nya itu sekitar 8.650 kurang lebih. BBTN gimana? Untuk Pak Bambang ingin beli ya. Harga beli melihat pergerakan hari ini ya di 1950 dan ke bawah mungkin ya, jika dapat boleh diantrikan. Memang idealnya lagi tunggu di bawah di 1875, tapi ya dicicil saja pelan-pelan karena potensi penurunan sih masih ada. SMA 20 sudah terlampaui. Next support MA 50 di 1860, 1850 atau 1875 ya. Hill untuk Pak Daniel apa hold atau lepas? Cenderung hold saja karena masih ada peluang kenaikan. Resistance memang berusaha ditembus oleh Hill ini, tapi sayangnya volume kadang tidak terlalu konsisten. Overall masih uptrend sih, walaupun memang tidak terlalu curam, tapi terus membentuk low dan high yang lebih tinggi. Tapi jika memang tipenya trader dan juga sudah cukup untuk dirasa gain yang telah didapat, ya boleh aja untuk lepas terlebih dahulu. Kisaran 42 4250 4270 kurang lebih seperti itu. Pak Gali, PTBA gimana rekomendasi cut loss Telkom dan PTBA? Baiknya sih kalau yang Telkom tidak usah di cut loss, jadi cenderungnya average down ya, tapi memang semua keputusan tergantung Pak Gali juga. Tujuan investasinya masuk di Telkom untuk apa? Untuk short term, untuk trading. Yang trading ya agak sulit sih karena pergerakan Telkom lama juga.
Tapi kalau untuk investasi dan jangka panjang ya baiknya di hold aja untuk Telkom. Kalau PTBA gimana prospeknya? Memang penurunan harga batu bara em, masih terjadi walaupun memang harga tertahan sekitar 79 dolar, 80 dolaran. Nah, kemarin kenaikan emiten-emiten batu bara kan didukung juga oleh penguatan harga batu bara seiring juga masuknya bulan musim winter ya, musim salju di belahan bumi utara. Nah, sekarang eh, batu bara kembali pullback lagi. Yang kedua, aktivitas demand daripada aktivitas manufacturing. Dan yang di sini belum terlalu terlihat dapat menopang harga karena pergerakan atau rebound recovery juga tidak terlalu masif langsung gitu ya, seketika meningkatkan demand. Itu sih jadi resiko-resiko di PTBA dan emiten batu bara. Overall gimana? Ya harga sekarang sih sebetulnya masih menarik, tapi mungkin harus menunggu lebih bawah lagi untuk jadi lebih menarik gitu ya. Yang pertama PTBA merupakan leader juga di pasaran ya Indonesia khususnya domestik ya karena PTBA juga menyuplai untuk pembangkit listrik banyak ya dan kebanyakan domestik sehingga juga tidak terlalu terganggu oleh apa permintaan daripada luar negeri gitu. Yang kedua dividennya sangat besar PTBA tapi memang harus sabar ya. Beberapa bulan ke depan ketika musim dividen terjadi, potensi PTBA untuk membagikan dividen dengan yield yang tinggi masih ada gitu sih. Semoga jadi referensi juga untuk Pak Gali. Oke lah, pas juga waktu sudah menunjukkan 9.30. Tidak terasa kita sudah sejam bersama. Tadi PTBA kurang lebih dividen di bulan Juni, bulan Mei ya. Ya, sama-sama Pak Gali, Pak Tommy, dan kami cukupkan dulu sampai di sini. Sampai jumpa lagi esok hari. Esok hari itu belum libur ya, hari Jumat. Hari Kamis yang libur bener. Hari Kamis besok karena ada tanggal merah, tidak ada webinar dulu. Jumpa lagi hari Jumat, tanggal 12 Maret. Baiklah, kecuali memang Bapak Ibu ada yang long weekend ya, jumpa lagi hari Senin. Kami cukupkan dulu. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat pagi dan salam cuan.